Borobudur itu menurut saya adalah peninggalannya justru kerajaan Nabi Sulaiman. Ada bukti. Persiapkan kata-katamu. Ada banyak bukti. Bukti ya. Dalam kisah agama ya, kisah agama Islam, Nabi Sulaiman itu meninggal, tidak ada satupun yang tahu, bahkan jin-jin yang ketika dia suruh membangun sebuah bangunan besar. Dalam agama itu, Nabi Sulaiman itu kan dia berdiri dengan tongkatnya, dia mati, tidak ada satupun yang tahu sampai rayap memakan tongkatnya. Patah, baru kemudian dia jatuh. Baru semua yang dia suruh tadi, yang dia pesuruh dia, jin-jin ini kabur, meninggalkan bangunan di ujung yang belum selesai. Kalau kita lihat Borobudur, di ujung atasnya itu stupanya tidak selesai. Di dalam Al-Quran juga ada menceritakan kisah Sulaiman mendapat Nabi Sulaiman mendapat semuanya itu dari Nabi Daud. Kitab Zabur, bla 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 itu. Itu kalau lihat di relief Borobudur, Anda sudah pernah naik Borobudur dong pastinya. Lihat di relief Borobudurnya tuh, ada kisah burung mengirimkan surat, ada gambar raja duduk di atas singgasana, di bawahnya ada peti, kotak, dan kitab. Apa kalian pernah mendengar sebelumnya tentang pendapat yang mengatakan bahwa Candi Borobudur itu adalah bekas peninggalan Nabi Sulaiman? Pendapat itu pertama kali viral ke hadapan publik di sekitar tahun 2017-an, di mana seorang ahli matematika Islam yang juga seorang dosen bernama Fahmi Basya merasa yakin jika Borobudur adalah bekas peninggalan Nabi Sulaiman. Namun pendapatnya itu bukan sekedar omong kosong yang tak beralasan. Fahmi Basya menyebut ada beberapa bukti ilmiah yang sejalan dengan cerita Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, seperti dalam surat Saba ayat 13 bahwa ada patung atau relief yang dibuat oleh para jin pembantunya Nabi Sulaiman. Konon patung dan relief inilah yang masih bisa dilihat sampai sekarang di Candi Borobudur. Lalu pertanyaannya, mengapa hal itu disangkut pautkan ke relief yang terukir di Borobudur? Jadi selain karena bentuk ukiran-ukirannya yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu, alasan lainnya karena relief-relief di Candi Borobudur seperti menceritakan sebuah kisah yang sama dengan cerita Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, seperti relief ketika Ratu Balkis mengangkat gaunnya karena dia mengira lantai itu air. Juga ada relief yang menceritakan tentang Nabi Yunus ketika akan dimakan ikan. Fahmi Basya menyebut Nabi Sulaiman bisa mengetahui Nabi Yunus nantinya akan dimakan ikan karena beliau melihat isi dari kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada ayahnya yaitu Nabi Daud. Selain itu banyak lagi relief-relief lain yang sejalan dengan cerita Nabi Sulaiman. Bahkan letak-letak urutan stupa dalam lingkaran Borobudur hingga pada jumlah stupanya pun tidak sembarangan, melainkan sebuah kode tertentu. Agar mudah dipahami mengenai penjelasan kode apakah itu, kalian bisa cek di YouTube-nya Fahmi Basya. Yang terakhir adalah bukti kerajaan Ratu Balkis yang hilang. Dalam Al-Quran disebut jika bawahan Nabi Sulaiman yang sakti sanggup memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman bahkan sebelum kedipan mata. Kerajaan Ratu Balkis menurut pendapat Fahmi Basya adalah keraton Ratu Boko yang terletak sekitar 30 km lebih dari Borobudur, yang dimana jika dilihat sekarang di kawasan keraton Boko seperti sebuah peninggalan kerajaan yang hilang. Di mana pintu gerbang kerajaan masih terlihat jejaknya, sementara di dalamnya kosong, atau kerajaan yang hanya berpintu gerbang namun isi kerajaannya seperti kosong entah kemana. Nabi Sulaiman mungkin menetap di Palestina atau di kawasan negara Timur Tengah, namun dengan kemampuan beliau yang mampu mengontrol angin bisa saja beliau singgah kemana saja dengan sekejap sesuai keinginan untuk mengontrol rakyatnya di seluruh dunia. Namun benar atau tidaknya mengenai pendapat Fahmi Basya mengenai Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman hanya Allah yang tahu. Bahkan Bapak Fahmi sempat menantang secara terbuka di festival arkeologi mengenai Borobudur dibangun di abad ke-8 oleh dinasti Shailendra itu tidak mempunyai bukti yang otentik. Lalu bagaimana menurut kalian?